Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat dalam mendukung Deddy Mulyadi dan Andi Amran Sulaiman sebagai pasangan pemimpin Indonesia di masa depan setelah dirinya menyelesaikan 2 periode kepemimpinan. Diperkirakan pada tahun 2034, Deddy dan Amran berpotensi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam acara panen raya serentak pada 7 April di Majalengka, Jawa Barat, ada momen unik ketika Presiden Prabowo meledek Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Saya lihat Kang Deddy lulusan mana Kang Deddy? Bukan dari Amerika atau dari Purwakarta. Purwakarta. Ini Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga, bukan. Di kampung. Ini orang kampung semua yang kerja ini cuma. Prabowo bangga dengan Deddy dan Amran meskipun anak kampung dan bukan lulusan luar negeri. Namun, dedikasinya untuk negara sangat luar biasa. Mereka bisa membuat kebijakan yang masuk akal dan tepat sasaran untuk masyarakat kecil. Berbeda dengan pejabat lulusan luar negeri yang kadang suka membuat kebijakan tak masuk akal dan tak cocok diterapkan di Indonesia. Jika dipikir-pikir, saya rasa Deddy Amran sangat cocok menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di masa depan. Keduanya memiliki latar belakang yang hampir mirip. Mereka sama-sama lahir di kampung, memiliki banyak saudara, anak petani, dan sama-sama meniti karir dari bawah. Dua-duanya adalah sosok pejabat yang jujur, berani, kreatif, disiplin, dan suka turun ke lapangan. Mereka lebih mementingkan perubahan daripada sekadar mempertahankan jabatan. Kang Deddy misalnya, dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia berani melawan tambang ilegal, memecat kepala desa dan kepala sekolah yang nakal, melarang study tour dan pungutan liar di sekolah, membongkar wisata hibis fantasi yang merusak alam, dan berhadapan dengan Menteri Pariwisata karena kebijakan kontroversinya. Ia juga tak segan membongkar pemukiman ilegal di sepanjang sungai yang menyebabkan banjir. Meski tegas dan keras, namun Deddy Mulyadi tetap humanis. Ia selalu memikirkan nasib rakyat kecil. Deddy siap mengganti rumah warga yang digusur dan memberi ganti rugi pegawai hibis fantasi yang kehilangan pekerjaan. 25 rumah kena banjir, kemudian akhirnya pada roboh. Nah, nanti setelah Lebaran akan dibangunkan rumah baru. Tanahnya dari tanah kas desa Bapak Kades. Bapak Kades 00. 00. Tak hanya itu, ia juga sempat heboh karena menggratiskan denda pajak kendaraan yang menunggak. Sehingga masyarakat berbondong-bondong membayar pajak dan membuat pendapatan pajak kendaraan Jawa Barat meningkat 2 kali lipat. Yang paling menarik dari Deddy Mulyadi adalah kemampuannya dalam komunikasi publik. Ia sangat dekat dengan rakyat dan suka belusukan. Setiap kali belusukan, ia menemukan masalah dan mencarikan solusinya secara langsung. Misalnya, ketika ada salah satu warga yang menuntut haknya setelah digusur, Kang Deddy tanpa basa-basi langsung mencarikan solusi. Namun ia tak sama dengan Joko Widodo yang juga terkenal karena belusukannya. Deddy Mulyadi terlihat lebih natural. Ia mampu membaur dan berkomunikasi dengan rakyat bawah, bercanda, marah, dan semua ekspresi bisa ia keluarkan ketika belusukan. Ini membuktikan bahwa belusukan Deddy Mulyadi bukan sekedar cari sensasi, namun mencari solusi. Deddy Mulyadi juga sangat transparan. Semua kegiatannya direkam dan dipublikasikan. Rakyat menjadi tahu seperti apa pekerjaan pejabat Jawa Barat. Sehingga rakyat juga bisa mengontrol dan mengawasi. Jika dibahas satu persatu prestasi Deddy Mulyadi, saya rasa saya butuh satu video panjang untuk membahasnya karena saking banyaknya. Intinya, Deddy Mulyadi kini sudah menjadi kiblatnya pejabat Indonesia. Semua gubernur berlomba-lomba mengikuti gaya Deddy Mulyadi. Lalu, bagaimana dengan Menteri Amran Sulaiman? Ia memang tak setenar Deddy Mulyadi. Namun, rekam jejaknya sangat mentereng. Amran benar-benar menguasai pertanian di Indonesia karena latar belakang pendidikannya adalah di bidang pertanian. Ia bahkan sempat menjadi dosen pertanian di Universitas Hasanuddin Makassar.
ia pernah menemukan produk racun tikus yang ia namai tiran atau tikus diracun Amran yang membuatnya kaya raya. Hingga akhirnya ia dipanggil menjadi Menteri Pertanian era Jokowi dan era Prabowo. Amran adalah sosok pejabat yang bersih, jujur, dan tegas. Saat pertama menjabat jadi Menteri Pertanian era Prabowo, ia langsung membersihkan tikus-tikus yang ada di Kementerian Pertanian. Ia langsung memecat 11 pejabat Kementerian Pertanian yang terlibat kasus pupuk palsu dan telah merugikan petani sebesar 3 triliun. Ia namakan program ini sebagai program bersih-bersih. Sama halnya, ia membersihkan tikus dengan racun tikus yang pernah ia buat dahulu. Amran juga menjadi sosok menteri yang suka turun ke lapangan untuk melihat masalah. Saat ia berdialog dengan warga, selalu saja ada masalah yang ditemukan dan ia langsung sigap memberi solusi. Bahkan, terbaru yang paling kontroversial adalah ketika Amran menemukan bahwa minyak kita melakukan kecurangan pada minyak kemasan 1 liter yang justru hanya berisi 750 ml. Amran juga sudah mulai menunjukkan prestasinya saat menyukseskan swasembada pangan nasional sesuai arahan Bapak ini Presiden. mau koordinir saja di depan Kali Bapak. ini, Takut stok Anda. pangan terutama beras melimpah akibat program swasembada yang ia jalankan. Ketersediaan pupuk juga mulai terkendali. Saya rasa, Dedi Amran adalah duet terbaik di tengah krisis kepercayaan terhadap pejabat publik yang sudah gila jabatan, gila harta, gila wanita, korupsi, kolusi, nepotisme. Apakah kalian setuju jika Dedi Amran melaju ke pentas politik nasional? Dukung dengan like, share, dan komen ya. Gudang penuh, produksi BPS umumkan bukan saya, naik produksi, penuh gudang. Saya bilang, selama Yogi Ece